Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan tentang kabarnya di sana untuk dia yang sudah tidak lagi bersama kamu ya. Kita akan baca nanti kabar dianya untuk masing-masing zodiak ya. Jadi untuk masing-masing zodiak, si dianya ya yang masing-masing zodiak kita akan baca bagaimana kabarnya di sana untuk dia yang sudah tidak lagi bersama kamu ya. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini ya. Yang udah subscribe bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Oke, kita akan membaca tentang kabarnya di sana ya. Kita mulai sama-sama. Di awal kita akan mulai dari Aries ya. Bagaimana kabarnya Aries di sana? Aries yang udah tidak bersama kamu lagi ya. Sekarang fokus bayangkan si dia, ya si Aries. Lalu sekarang tanyakan dalam hati ya. Bagaimana kabarnya di sana dia yang sudah tidak lagi bersamaku? Fokus, bayangkan si dia, si Aries, tanyakan dalam hati bagaimana kabarnya di sana dia yang sudah tidak lagi bersamaku ya. Sekali lagi, bagaimana kabarnya di sana dia yang sudah tidak bersamaku lagi. Oke, kita akan mulai. Kita baca bagaimana kabar Aries di sana saat ini. Tarotku akan mulai dari 3 buah kartu, kita akan punya 3 buah cerita awal ya. Kita akan mulai dari cerita paling kiri, cerita pertama untuk kamu dan dia yang dulu. Ya, dia meninggalkan kamu begitu saja. Jadi kalau kamu dulu pernah dekat sama Aries atau jalan bahkan sama Aries dan dia ninggalin kamu gitu aja. Ya, tanpa alasan yang jelas, intinya dia pergi. Dengan berbagai macam alasan pembenaran dia ninggalin kamu dan dia pergi gitu aja. Kita akan lihat kabar dia di sana seperti apa ya untuk dia yang meninggalkan kamu. Cerita kedua. Nggak beda banyak sama cerita pertama. Jika di cerita pertama dia meninggalkan kamu, ada perasaan kesepian, ada rasa ditinggalkan. Tapi kalau rasa yang kedua, ini dia membuang kamu gitu aja. Bedanya adalah yang pertama ya dia pergi, dia ngilang. Yang kedua ya dia masih ada dan di depan kamu dia bisa gitu aja jalan sama orang lain dan bilang hubungan sama kamu sudah selesai. Yang ini pergi ngilang, yang ini tetap ada, nggak ngilang. Tapi dia buang kamu gitu aja. Ini untuk masing-masing cerita ya. Kita lihat cerita yang ketiga. Untuk kamu dan dia yang dulu hubungannya saat kalian bareng bersama benar-benar hangat, happy, bahagia. Tapi begitu lagi nggak bareng nggak bisa dihubungin, dingin dan tiba-tiba ya hilang gitu aja. Nah tapi saat bersama ya benar-benar positif, hubungannya menyenangkan. Tapi begitu nggak bersama dia sulit dihubungin ya, sibuk sendiri dan tapi akhirnya ujung-ujungnya ya dia juga mundur dan ninggalin kamu ya. Ini cerita ketiga. Ada 3 buah cerita awal. Kita akan mulai dari cerita pertama untuk dia yang ninggalin kamu begitu aja. Pergi, ngilang, nggak ada kabar, ya meninggalkan kamu seorang diri. Kabar dia di sana saat ini. Kartu pertama kartu 8 SWOT, bukan cerita bagus. Saat ini dia sedang dalam sebuah kondisi di mana lingkungan menyalahkan dia. Lingkungan menghakimi dia. Banyak hal-hal yang terjadi yang menyebabkan dia tidak mendapatkan dukungan dari orang-orang sekeliling dia atas jalan hidup atau hal-hal yang dia lakukan. Ini cerita dia seorang diri dan lingkungan tidak mendukung diri dia sama sekali ya. Mungkin aja dia ninggalin kamu untuk suatu tujuan dan ternyata tujuan itu ya akhirnya dia nggak berhasil, akhirnya dia disalahkan. Kartu kedua, saat ini dia ya benar-benar di kondisi ya lingkungan meninggalkan dia seorang diri, tapi dia masih punya sahabat yang selalu mengingatkan dia. Jadi biarpun sebagian besar lingkungan memusuhi dia atau berbuat nggak baik sama dia masih punya sahabat yang peduli sama dia. Dia masih punya teman yang ngingetin dia. Teman di mana dia bisa berbagi juga tentang perasaan dia. Dan untuk dia yang saat ini sudah menjalin sebuah relasi atau hubungan dengan orang lain, hubungan mereka benar-benar dingin di mana satu sama lain nggak saling percaya. Dia lebih banyak bisa cerita dan terbuka sama temannya daripada sama pasangannya.
Ada sebuah cerita di mana hubungan dia dan pasangannya tidak harmonis alias mungkin satu sama lain sudah kehilangan kepercayaan ya. Ini cerita pertama. Kita akan masuk ke Aries, cerita yang kedua untuk Aries yang membuang kamu begitu saja, pilih orang lain di depan kamu dan ya benar-benar menyakitkan ya cerita ini. Kita akan lihat kabar dia di sana saat ini. Cerita Knight of Swords di sini adalah sebuah cerita di mana ada banyak pihak-pihak yang membicarakan dia di belakang dia. Mungkin teman-teman dia, lingkungan dia, di depan dia sih kelihatannya baik-baik saja. Tapi banyak rencana-rencana kurang baik yang direncanakan oleh orang-orang di sekeliling dia kepada dia ya. Dia punya orang-orang yang bisa dikatakan kurang baik dan munafik ya. Kartu kedua, kartu 7 koin. Ini adalah sebuah cerita di mana ya kondisi saat ini, apa yang dia kerjakan, apa yang dia bangun, apa yang dia inginkan itu banyak diincar oleh orang lain atau bisa aja beberapa udah direbut sama orang lain. Baik mulai itu pekerjaan atau mungkin juga orang dekatnya diambil teman dia, ini juga bisa cerita seperti ini ya. Cerita tentang sesuatu yang dia miliki ternyata akhirnya diambil oleh orang lain. Kemudian banyak cerita orang-orang yang dia sayang, orang yang dia percayai melakukan hal-hal di belakang dia tanpa dia ketahui alias berahasia di belakang dia. Cerita 7 pedang, cerita orang-orang dekat dia yang berahasia untuk mengambil apa yang dia punya. Bukan cerita menyenangkan juga ya. Ini kabar dia untuk yang cerita kedua. Kita masuk ke Aries yang cerita ketiga ya untuk dia. Bagaimana kabarnya di sana? Dia sedang berjuang, dia sedang survive untuk sesuatu, untuk melakukan apa yang mungkin jadi dream dia, impian dia, atau ya mungkin jadi goal hidup dia. Kemudian kartu kedua bisa jadi sedang ada suatu, bisa jadi ini pernikahan dalam waktu dekat ya, bisa aja dia sedang melangsungkan atau baru aja melakukan suatu pernikahan atau suatu kondisi yang berkaitan dengan bersatunya sebuah hubungan, bisa tunangan, bisa nikah. Saat ini ya mungkin rentang sudah terjadi tapi baru beberapa waktu yang lalu ya. Kemudian kartu yang ketiga, jika kita katakan di sini ada cerita pernikahan yang positif, bersatunya dua orang, di sini ada cerita 5 SWOT, orang ya dia dimanfaatkan dan dia disakiti. Jadi bisa jadi di waktu yang lalu saat dia udah gak bareng kamu, dia udah punya hubungan, dia udah jadi, udah married mungkin, tapi ternyata dia disakiti dan ditinggalkan dan akhirnya sekarang dia ketemu orang baru ya, atau dia dalam suatu hubungan baru yang baru aja diresmikan, tapi sebelumnya dia sempat ditinggalkan dan disakiti ya. Ini cerita 5 pedang, orang dekat menyakiti dia, meninggalkan dia, mengambil keuntungan dari dia ya. Oke, kita akan lanjut ke zodiak yang kedua, yaitu kita akan menuju ke Taurus ya. Yang tadi untuk Aries ya, bagaimana kabarnya Aries di sana. Sekarang kita akan menuju ke Taurus. Untuk kamu yang pernah punya orang dekat Taurus dan ingin tahu bagaimana saat ini kabarnya di sana. Sekarang fokus bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati ya, bagaimana kabarnya di sana saat ini untuk dia yang sudah tidak lagi bersamaku. Untuk Taurus yang sudah tidak lagi bersamaku. Fokus bayangkan si dia ya, si Taurus. Lalu kembali tanyakan dalam hati bagaimana kabarnya di sana saat ini ya. Sekali lagi tanyakan dalam hati untuk Taurus bagaimana kabarnya di sana saat ini ya. Oke, kita akan baca sama-sama. Aku akan ambil 3 buah kartu pertama untuk 3 buah cerita awal ya. Kita akan mulai dari kartu pertama. Cerita pertama Taurus. Ini untuk kamu dan dia yang dulu ya hubungannya benar-benar ya udah berjalan luar biasa, susah senang sama-sama. Hubungannya udah berjalan panjang, bukan hubungan yang sekedar dekat, saling sayang terus pisah, enggak, tapi hubungan kalian udah jalan lama banget. Tapi karena satu atau lain hal akhirnya kalian memutuskan untuk pisah atau tidak lagi bersama. Tapi kalian pernah menghadapi senang dan sedih dalam hidup ini sama-sama ya. Cerita pertama. Kita menuju ke cerita kedua. Kartu yang muncul adalah kartu 1 cup. Ini untuk kamu yang dulu jalan sama Taurus, baru aja jalan, baru jadian, lagi cinta-cintanya, akhirnya harus langsung pisah. Perpisahan di awal hubungan. Cerita kedua ya. Selanjutnya cerita yang ketiga. Kartu yang muncul adalah kartu The World ya, kartu bernomor 21. Ini sesuatu di mana hubungan kamu sama dia sudah sangat serius. Bisa dikatakan ya bisa jadi hubungannya sudah ada pertunangan, sudah hampir menikah. Tapi akhirnya nggak jadi.
Karena satu atau lain hal akhirnya kalian memutuskan untuk tidak bersama. Kalau yang pertama tadi bisa aja kalian udah married, udah bersama. Yang pertama, yang ketiga tadi sudah memutuskan bersama, udah tunangan, mau nikah, nggak jadi. Masuk cerita yang paling kanan. Bisa aja nggak jadinya ya karena mungkin kalian memutuskan nggak cocok. Atau bisa aja ternyata ya sama-sama ada kehadiran orang lain, entah dari kamu, entah dari dia. Akhirnya hubungan kalian gagal, nggak berhasil. Cerita ketiga ya. Kita akan lihat untuk yang cerita pertama, untuk kamu udah jalan sama dia, bahkan mungkin sudah menikah dengan dia, akhirnya kalian berpisah. Bagaimana kabarnya di sana? Kartu pertama yang muncul adalah kartu The Lover. Saat ini dia sedang sibuk dengan orang-orang yang dia sayangi, bisa pasangannya, bisa keluarganya. Dia sedang mendedikasikan waktunya dan hidupnya untuk orang yang dia sayangi. Kemudian kartu pertama, saat ini dia juga sedang dalam kondisi banyak godaan ya. Selain dia memang fokus untuk orang yang dia sayang, tetapi banyak godaan-godaan juga yang saat ini sedang hadir dalam kehidupan dia. Kemudian kartu yang ketiga, ada sebuah kondisi di mana lingkungan dia, ini bukan lingkungan positif. Dianya sih fokusnya sama pasangan, sama keluarga. Tapi dia punya teman-teman, punya lingkungan, punya orang-orang sekeliling dia ini yang seringkali menggoda dia dan kadang-kadang membuat dia nggak bisa menolak. Mungkin mirip saat cerita dulu lagi bareng dia jalan sama kamu. Kadang-kala dia nggak bisa nolak temennya. Kalau temennya minta tolong sesuatu, dia susah untuk bilang kata tidak. Dan seringkali teman-temannya memanfaatkan dia untuk tujuan, untuk kepentingan teman-temannya. Ada cerita seperti itu dan ini masih terjadi sampai sekarang ya. Ini cerita pertama, kita akan masuk ke cerita yang kedua untuk kamu dan dia yang lagi di masa-masa jatuh cinta akhirnya harus terpisah ya, Taurus. Kita akan lihat kabarnya di sana saat ini. Kartu pertama yang muncul ada kartu 6 sword. Ini bisa jadi cerita tentang sebuah perjalanan atau saat ini dia sedang dalam kondisi melakukan perjalanan yang bisa dikatakan jarak jauh ya, mungkin lagi di luar kota atau tidak di tempat dia tinggal. Cerita pertama. Kemudian kita akan masuk ke kartu yang kedua. Kartu yang muncul adalah kartu Hierophant. Ini bisa jadi sebuah kondisi di mana saat ini dia sedang memfokuskan diri untuk mendalami hal-hal yang berkaitan tentang spiritualitas atau keyakinan yang dia yakini dalam hidup dia. Dia sedang mendedikasikan waktunya untuk itu dan bisa jadi keluar kotanya berkaitan juga dengan hal tersebut ya. Kemudian kartu yang ketiga, kartu yang muncul adalah kartu Knight of Cups. Saat kartu Knight of Cups muncul, ini bisa juga ada sebuah kondisi perjalanan luar kota. Dia sedang dalam pertemuan dengan orang-orang dari masa lalu dia. Sahabat dia, teman dia, bisa orang masa lalu dia. Atau bukan gak mungkin dia sedang berada di kota kamu dan gak sengaja kalian ketemu. Bisa ada kondisi seperti itu ya. Saat ini yang pasti dia sedang dalam sebuah perjalanan yang berkaitan dengan pendalaman tentang keyakinan atau spiritualitas yang dia percayai dalam kehidupan dia ya. Dan kabarnya bisa dikatakan cukup positif, bisa aja ada pertemuan dengan orang-orang masa lalu. Kemudian kita menuju ke hubungan yang terakhir untuk kamu dan dia yang tadi ceritanya ya, Taurus. Dimana sih Taurus dulu sama kamu udah hampir married, hampir jadi, tapi akhirnya nggak jadi karena satu atau lain hal, bisa hubungan lain atau mungkin hal lainnya ya. Kabar dia saat ini di sana. Kartu pertama yang muncul adalah kartu Page of Wands. Dia sedang mendapatkan atau merasakan sebuah hasrat yang kuat terhadap seseorang. Bisa jadi cerita jatuh cinta, bisa jadi lagi senang sama orang. Diperkuat dengan kartu kedua, yaitu kartu Page of Coin. Sedang dalam hubungan dengan seseorang yang usianya sama atau bisa jadi lebih muda daripada dia. Dan ini hubungannya masih baru. Sedang penuh hasrat, sedang penuh cinta-cintanya, lagi bareng terus kemana-mana. Nah ini dia. Dan terakhir ada kartu King of Pentacle. Bisa jadi orang yang dekat sama dia saat ini yang dimana dia lagi totalitas dekat, penuh hasrat, pingin bareng terus, bukanlah pasangan resmi dia. Dalam artian dia lagi dekat sama pasangan lain yang bukan pasangan resmi dia saat ini ya. Ini yang tadi cerita ketiga. Kita akan lanjut menuju ke Gemini ya. Aries, Taurus, sekarang kita akan menuju ke Gemini. Sekarang fokus, bayangkan si dia ya. Bayangkan si Gemini. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, bagaimana kabarnya di sana untuk dia yang dulu pernah bersamaku dan sekarang sudah tidak bersamaku lagi. Kembali bayangkan si dia, tanyakan dalam hati bagaimana kabarnya saat ini di sana untuk dia yang sudah tidak lagi bersamaku.
Sekali lagi, tanyakan dalam hati bagaimana kabarnya di sana untuk dia yang saat ini sudah tidak lagi bersamaku. Kita akan mulai dari 3 buah cerita awal ya. Kita punya 3 buah cerita awal. Cerita pertama untuk kamu dan dia ya, yang dulu. Hubungan kalian dekat sih, bisa dikatakan ya kalian pasangan tapi nggak mau punya ikatan. Kalian menghargai kebebasan satu sama lain, bisa dikatakan kayak TTM ya dulu dekatnya sama si Gemini ini. Hubungan dekat di mana nggak ada ikatan, hubungan dekat di mana saling sayang, saling cinta tapi nggak mau ada status atau nggak pengen ada status. Tapi akhirnya ya lambat laun kalian menjauh dan ya jalan masing-masing. Jika kamu ada di hubungan seperti itu dengan Gemini, kamu masuk ke cerita yang pertama ya. Selanjutnya cerita yang kedua. Kartu yang muncul adalah King of Cup. Untuk kamu yang dulu jalan sama Gemini, di mana Gemininya bener-bener ya orangnya moody, mau menang sendiri, kekanak-kanakan. Ya seperti mirip punya adik atau punya anak daripada punya pasangan. Kalau kamu dulu pernah jalan sama Gemini yang seperti ini dan akhirnya kamu nggak jadi sama dia, kamu masuk cerita yang kedua ya. Selanjutnya cerita yang ketiga. Kartu yang muncul adalah kartu 9 koin ya. Ini untuk kamu dan dia yang dulu ya udah jalan dan nyiapin masa depan. Udah tahu hidup nanti berdua kalau kita married ini mau ngapain aja. Wah udah dirancang lengkap. Tapi akhirnya nggak jadi. Jika kamu ada di cerita ini dengan Gemini, kamu masuk cerita yang ketiga ya. Kita mulai dari cerita pertama untuk hubungan yang tanpa status atau hubungan yang nggak mau ada keterikatan khusus. Kabar dia di sana saat ini. Dia sedang menjadi sosok yang menjadi panutan bagi banyak orang. Dia sedang menginspirasi banyak orang. Bisa aja dulu kamu nggak jalan bareng dia karena mungkin dia ya juga nggak mau ada ikatan karena ya dia mau lepas, dia mau bebas, dia nggak mau kepikirannya ya terfokus pada satu hal. Atau bisa aja dulu saat kalian dekat memang dia udah punya pasangan dan dia juga nggak mau mengkhianati pasangannya dengan punya hubungan lain. Biarpun kalian dulu dekat, ini bisa juga ya. Kemudian kartu kedua. Dia sedang membuktikan sesuatu hal. Cerita 3 pentakel tentang pembuktian. Pertama, dia jadi panutan untuk banyak orang. Dia ingin menunjukkan sesuatu dan ingin membuktikan untuk orang-orang di sekeliling dia. Ya, ini cerita dimanfaatkan oleh orang sekeliling ya. Jadi saat ini dia sedang ingin membuktikan bahwa dia bisa tanpa orang lain. Bisa aja di waktu yang lalu dia pernah percaya dan bergantung sama orang yang dia sayangi atau lingkungan sekeliling dia. Tapi akhirnya dia dimanfaatin. Oleh karena itu sekarang dia pingin mandiri, dia pingin survive, dia nggak pingin dilihat bergantung sama orang atau dia nggak mau lagi dimanfaatin sama orang. Berarti di waktu yang lalu sempat ada tindakan di mana orang manfaatin dia. Jadi sekarang dia pingin membuktikan bahwa dia bisa sendiri, bisa mandiri dan bisa jadi panutan untuk orang lain. Kita perjuangan yang positif ya. Kita masuk ke kartu kedua atau cerita kedua untuk dia yang kekanak-kanakan ya, sibuk sama perasaannya. Kabarnya di sana saat ini. Kartu yang muncul adalah kartu Page of Swords. Dia sedang asik berjumpa dengan seseorang yang dia rasa satu pola pikir. Kemungkinan pertama. Cerita kedua dari kartu ini adalah dia sedang asik dengan sesuatu hal yang menarik yang. Jadi dia tipenya kalau udah suka sesuatu dia akan terus-terusan ngulangin hal itu. Biarpun kadang orang bilang nih kekanak-kanakan, tapi kalau dia udah suka, dia punya hobi gitu ya, dia kan totalitas di sana. Ini bisa jadi dia sedang punya hobi baru atau sedang dekat dengan seseorang yang pola pikirnya mirip. Kartu pertama, kita masuk ke kartu kedua. Kartunya Sun, cerita bahagia, dan saat ini dia sedang happy-happynya, dia sedang menemukan sesuatu hal yang bisa buat dia bahagia. Mungkin suatu hal baru atau hobi baru, mungkin juga seseorang yang baru dia temui yang bisa bikin dia bahagia ya. Kemudian kita lihat kartu yang ketiga. Nah ini berkaitan sama ya kondisi dia saat ini, bisa dikatakan dia sedang bersama orang yang dia suka, dia sayang, satu pola pikir, kegiatan dia bikin dia happy, dan dia merasa apa yang dia lakukan baik untuk hidup dia. Kabarnya di sana dia sedang berbahagia dan bersama orang-orang terdekat yang juga membahagiakan dia ya. Ini cerita yang kedua tadi. Kita akan menuju ke cerita yang ketiga untuk kamu dan dia yang udah mempersiapkan segalanya untuk masa depan kalian, tapi akhirnya kalian nggak jadi. Kabarnya Gemini di sana saat ini. Kartu pertama adalah kartu 7 koin. Ada seseorang yang dalam waktu yang dekat ini baru aja ngambil sesuatu yang dia mengambil sesuatu yang dia miliki, atau apa yang dia kejar akhirnya nggak berhasil dan diambil oleh orang lain. Ada cerita seperti itu ya.
Kemudian kartu kedua, hubungan dekat dia dengan pasangan dia ini bisa jadi sedang dalam kondisi yang sangat jenuh, di mana kehilangan kepercayaan satu sama lain, hasratnya udah nggak ada, cerita kejenuhan hubungan, cerita 4 cup ya. Kemudian ada kartu Knight of Wands. Dia menyibukkan dirinya untuk pekerjaannya saat ini karena dia merasa hubungan dia, apa yang dia bangun dengan orang yang dia sayangi sudah berada di titik jenuh dan tidak ada kepercayaan satu sama lain. Bisa aja pernah ada masa dia mengkhianati kepercayaan dari orang yang dia sayangi, atau bisa aja kepercayaan dia ke orang yang dia sayangi dikhianati oleh pasangan dia. Akhirnya dia sudah tidak lagi terfokus kepada masalah relasi atau hubungan, tapi dia survive untuk pekerjaan dia ya. Ada cerita seperti ini. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Kali ini kita akan menuju ke Cancer ya. Kita akan menuju ke Cancer. Sekarang fokus, bayangkan si dia ya. Bayangkan si dia Cancer, si dia yang udah nggak lagi bersama kamu. Sekarang bayangkan si dia sambil tanyakan dalam hati bagaimana kabarnya saat ini ya untuk Cancer yang sudah tidak lagi bersamaku. Kembali bayangkan dia, tanyakan dalam hati bagaimana kabarnya di sana Cancer yang sudah tidak bersamaku lagi. Sekali lagi ya, tanyakan dalam hati bagaimana kabarnya di sana Cancer yang sudah tidak lagi bersamaku. Oke, kita akan baca sama-sama. Tarotku akan mulai dari 3 buah kartu awal ya. 3 buah cerita awal. Ini untuk kamu dan dia yang hubungannya adalah 3 cup. Jadi untuk kamu dan dia yang dulu akhirnya terpisah karena kehadiran orang ketiga, karena kehadiran orang lain di antara kalian. Jadi jika kamu dulu saat jalan sama dia dan akhirnya kehadiran orang lain ini muncul dan akhirnya ya hubungan kalian gak jadi, kamu masuk cerita pertama ya. Di saat dulu kamu jalan sama si Cancer, ya ada orang lain yang hadir yang akhirnya membuat hubungan kamu sama dia berakhir. Selanjutnya kita menuju ke cerita yang kedua. Kartu yang muncul adalah kartu 5 Swords. Ini untuk kamu yang jalan sama Cancer, di mana saat kamu jalan sama dia ini kamu selalu aja salah, selalu aja dimanfaatkan. Saat dalam sebuah kondisi udah kamunya terluka, kamunya yang melakukan yang terbaik untuk dia, tapi kamunya yang salah lagi dan katanya kamu yang melukai dia. Jadi kalau untuk kamu yang jalan sama Cancer, di mana dia tipe orang yang nyakitin orang, habis itu dia nyalahin yang nyakitin dia. Dia yang nyakitin orang, akhirnya kamu malah yang disalahin. Jika kamu berada di kondisi ini, di suatu hubungan yang toksik seperti ini dulu dengan si Cancer, kamu masuk cerita yang kedua ya. Dan ya untunglah kamu udah gak jadi sama dia ya. Karena ini hubungan melelahkan sekali ya. Selanjutnya cerita yang ketiga. Untuk kamu sama dia, ini kartu King of Swords ya. Dimana ada banyak momen, ada banyak kenangan. Tapi akhirnya kalian harus berpisah. Suatu perpisahan yang disebabkan oleh satu hal yang di luar kuasa kalian. Bisa aja karena keluarga gak setuju akhirnya dipisahkan, ini bisa. Bisa aja karena alam semesta yang memisahkan, mungkin dia harus berpulang lebih dulu daripada kamu. Cerita ketiga ya, untuk kamu yang berada di hubungan seperti ini, kamu masuk cerita yang ketiga untuk dia yang memang ya berpulang ya. Kita akan mulai dari cerita pertama untuk dia yang akhirnya berpisah dengan kamu karena kehadiran orang lain. Bagaimana kabarnya di sana saat ini? Saat ini dia sedang fokus sama masa depan dia. Ada banyak cerita menyakitkan yang terjadi di masa lalu dia aja. Jadi after dia pisah dari kamu, ada hal-hal yang membuat dia terluka, ada hal-hal yang membuat dia merasa disakiti, tapi akhirnya dia bisa move on dan bisa melihat ke depan. Kemudian kartu yang kedua, 10 Swords ini cerita tentang pengkhianatan yang disebabkan oleh kehilangannya sebuah kepercayaan ya. Jadi after dia pisah dari kamu, dia mengalami sebuah kondisi di mana dia nggak bisa percaya lagi sama pasangannya. Dalam artian mungkin dulu ada orang ketiga yang hadir di antara kalian, dia pilih orang ketiganya, kamu pisah sama dia, ternyata dia juga diduakan setelah itu. Dan hal ini membuat dia ya akhirnya kehilangan kepercayaan. Dulu dia menduakan dan akhirnya dia diduakan, ini bisa. Atau mungkin dulu dia diduakan dan dia diduakan lagi, ini juga bisa ya. Jadi dia berada di sebuah kondisi di mana dia sudah kehilangan keyakinan terhadap pasangannya. Dan dia memutuskan untuk bisa melihat ke depan, untuk fokus sama anak-anak atau orang yang dia sayang. Jika mungkin dia sudah ada anak, dia akan fokusnya ke anak-anak, nggak lagi
fokus ke cinta-cintaan, tapi fokus masa depan orang yang disayang ya. Kemudian kartu terakhir ya, ada sebuah kondisi di mana sebenarnya saat ini dia benar-benar berharap ada orang yang bisa mengerti dia, bisa memahami dia, bisa menyayangi dia, dan bisa membuat dia merasa dicintai. Tapi sayangnya dia belum bisa dapat kondisi ini ya. Ini untuk yang tadi Cancer yang cerita pertama ya. Sekarang kita akan menuju ke Cancer yang cerita kedua. Untuk Cancer yang hubungannya sama kamu benar-benar toksik dulu ya. Bagaimana kabarnya di sana saat ini? Kartu pertama, dia sangat kesepian saat ini. Kartu Queen of Pentacle ini bukan berarti dia nggak punya siapa-siapa, tapi dia merasa kesepian, nggak dipahami, sendirian. Atau bisa jadi dia udah sempat ada pasangan tapi akhirnya berpisah. Ini bisa. Kartu pertama tadi juga bisa ada potensi dia sudah sempat menikah dan berpisah ya. Dan akhirnya dia kehilangan kepercayaan, ini juga bisa. Kartu kedua ini juga ada kondisi, kemungkinan dia berpisah. Untuk dia yang Cancer ini ada dua buah cerita yang bisa jadi saat ini dia sedang sendirian ya, karena berpisah. Berpisah bisa jadi putus, bisa jadi divorce ya. Kemudian kita masuk ke kartu yang kedua. Saat ini dia sedang memfokuskan diri dia untuk ya bisa dikatakan nggak cepet-cepet terburu-buru untuk punya hubungan. Memang sih kesepian dan sendirian, tapi dia juga punya cukup banyak trauma dalam sebuah hubungan. Dan dia nggak mau lagi-lagi suatu kondisi dia ditinggalkan. Ya ini terjadi ya. Kalau kita lihat dari cerita yang pertama tadi, ya akan sangat wajar dia kesepian dan sendirian karena orang nggak akan kuat jalan sama dia. Selanjutnya kartu yang ketiga. Ini adalah kartu 3 Pentacle. Saat ini dia sedang berada di sebuah kondisi, dia sedang berusaha membuktikan pada dirinya, pada orang-orang di sekeliling dia bahwa dia baik-baik saja. Nah, jika dia sedang berusaha membuktikan bahwa dia baik-baik saja, berarti cerita sebenarnya adalah dia sedang tidak baik-baik saja saat ini ya. Ini cerita kedua, kita masuk ke cerita ketiga untuk kamu dan dia yang dia harus berpisah ya. Bisa jadi karena ya keluarga nggak setuju atau alam semesta yang mungkin jalannya beda ya. Dia harus berpulang lebih dulu. Kabarnya di sana saat ini. Kartu pertama yang muncul adalah kartu 7 tongkat. Kartu 7 tongkat bercerita tentang sebuah kondisi ya, tentang sebuah kondisi di mana ya tentang ya materi, tentang hal-hal yang dikejar selama ini itu seringkali ya mungkin hanyalah sebuah ilusi dalam kehidupan. Dia berada di sebuah fase di mana dia berusaha berpikir untuk jernih dan sadar bahwa ternyata apa yang dia kejar, apa yang dulu dia harapkan, apa yang dulu dia benar-benar kepingin wujudkan ya itu ternyata hanya sebuah ilusi dalam pikiran dia. Kemudian kartu kedua ini sebuah kondisi di mana dia malas melakukan hal apapun. Ini untuk kamu yang mungkin pisahnya karena nggak disetujuin keluarga. Ya pertama dia ngerasa dulu apa yang dia perjuangkan, dia kejar semua sebuah ilusi aja. Dan sekarang dia berada di sebuah kondisi benar-benar malas ngapa-ngapain. Perasaan capek, perasaan lelah, atau merasa ya percuma mengejar sesuatu toh ujung-ujungnya dia nggak bisa bikin keputusan apa-apa. Kemudian kartu yang ketiga. Ini cerita penantian panjang ya. Jika ini dikatakan kamu dan dia berpisah karena keluarga nggak menyetujui, bukan dianya udah berpulang ya. Ini sebuah kondisi di mana bisa jadi dia masih menantikan kehadiran kamu dalam kehidupan dia karena hal-hal lain tidak bisa membuat dia bahagia. Bisa ada cerita seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Kita akan menuju ke Leo. Oke, tarotku break beberapa detik, minum air sebentar. Oke, kita lanjutkan ke Leo sekarang ya. Untuk kamu yang dulu pernah dekat sama Leo dan akhirnya atau mungkin pernah jalan ya, pernah serius dan akhirnya kalian berpisah. Bagaimana kabarnya di sana si Leo ya saat ini? Fokus, bayangkan si dia, lalu sekarang tanyakan dalam hati ya. Bagaimana kabarnya saat ini di sana? Untuk Leo yang sudah tidak lagi bersamaku. Sekali lagi tanyakan dalam hati ya. Bagaimana kabarnya di sana untuk Leo yang saat ini sudah tidak lagi bersamaku? Sekali lagi tanyakan dalam hati bagaimana kabarnya di sana untuk Leo yang sudah tidak lagi bersamaku. Kita akan baca sama-sama.
Kita akan mulai dari 3 buah cerita awal ya. Cerita pertama kita akan mulai dari kartu yang paling kiri untuk kamu dan dia yang putus nyambung, akhirnya pisah. Ya bisa dikatakan hubungannya nggak cuma sekali, dalam artian sudah pernah berhubungan, pisah, hubungan lagi, akhirnya pisah. Atau bahkan putus nyambung, akhirnya pisah ya. Hubungannya nggak cuma sekali, bolak-balik jalan sama dia, akhirnya harus berpisah. Jika kamu berada di cerita seperti ini, kamu masuk cerita yang pertama ya, hubungan yang on off, akhirnya ya off. Kemudian cerita kedua, untuk kamu dan dia, di mana dulu saat kamu jalan sama dia, kamu benar-benar ketemu orang yang bisa nuntun kamu, bimbing kamu, jadi panutan buat kamu. Cerita King of Wands ya, tapi akhirnya pisah. Cerita kedua. Selanjutnya cerita yang ketiga. Ini untuk kamu dan dia ya, yang dimana saat jalan sama dia itu benar-benar rasanya ujian berat dalam hidup, benar-benar toksik, hubungannya menyakitkan ya. Kamu selalu salah, dia selalu benar, dia nyakitin kamu, mungkin dia punya orang lain tapi dia tetap nyalahin kamu karena kamu kurang ini, kurang itu, dia bisa menghadirkan orang lain, suatu hubungan yang benar-benar menyakitkan buat kamu. Akhirnya pisah. Atau bahkan mungkin kamu udah jalan sama dia, udah nikah, udah bangun rumah tangga indah awalnya. Tapi tiba-tiba kedatangan orang lain dan hubungan kalian hancur gitu aja dan akhirnya kalian pisah. Jika pernah ada momen yang menyakitkan sekali di hubungan kamu sama dia, kamu masuk cerita ketiga ya. Kita akan mulai dari cerita pertama untuk kamu sama dia yang dulu sempat on off, akhirnya off terus. Bagaimana kabarnya di sana saat ini? Kartu pertama yang muncul adalah kartu 7 tongkat ya. Dia sedang dalam kondisi merasa kehilangan ambisi, nggak tahu mau ngejar apa sekarang. Kehilangan arah dan tujuan dalam hidup dia. Kartu 2, cerita 8 cup. Dia baru kehilangan, baru ditinggal oleh orang yang dia sayangi. Ya lagi putus asa, kehilangan arah hidup ya karena baru ditinggal. Kemudian kartu ketiga, dia juga kehilangan kepercayaan karena banyak orang yang dia percayai ternyata diam-diam melakukan hal di belakang dia, alias nggak jujur sama dia atau berrahasia dari dia. Ini kondisi dia lagi nggak baik banget ya. Kita akan masuk ke cerita yang kedua untuk dia yang dulunya jadi panutan buat kamu, orang yang bisa bimbing kamu, nuntun kamu, tapi akhirnya kalian pisah. Bagaimana kabarnya di sana saat ini? Kartu pertama yang muncul adalah kartu 10 SWOT. Ini cerita tentang krisis kepercayaan, kehilangan kepercayaan disebabkan karena bisa jadi pernah ada pengkhianatan yang dia alami dalam hidup dia. Jadi cerita pengkhianatan juga sedang terjadi sama Leo yang ada di tengah sini ya. Kartu yang muncul kartu 10 koin. Saat ini dia sedang fokus sama keluarga dia, sama orang-orang yang dia sayangi. Karena dia baru aja mengalami suatu kejadian di mana dia merasa dikhianati, bisa aja pasangan mengkhianati dia. Akhirnya saat ini dia terfokus sama keluarga dia, keluarga besar dia atau anak-anak mungkin. Ini yang jadi fokus utama. Dia sedang menghabiskan waktunya bersama keluarga. Karena dia sedang merasa dikhianati di waktu yang lalu ya. Ya dia merasa ya dalam hidup ini ya yang baik ya akan dapat balasan baik, yang buruk akan dapat balasan buruk. Cerita dari kartu bernomor 20 atau Judgment yang ceritanya kaitannya sama karmik ya. Ya buat dia ini adalah karma dalam hidup. Kalau memang ya ada yang mengkhianati dia ya dia nggak perlu balas, nantinya juga alam semesta akan jalan dan memberikan jalan yang lebih baik untuk masing-masing. Ini cerita dia sih. Dia bisa menerima kondisi dia memfokuskan diri sama keluarga ya. Selanjutnya kita masuk ke cerita 3. Untuk Leo yang dulu saat jalan sama kamu, dia benar-benar bikin kamu ya tertekan sekali ya. Memberi kamu harapan tapi menghancurkan harapannya gitu aja. Kabarnya di sana saat ini, dia sedang dalam kondisi di mana orang yang dia percayai memanfaatkan dia, menyakiti dia dan mengorbankan dia. Bukan cerita baik. Kartu kedua, saat ini dia sedang dalam kondisi didikte. Dalam artian didikte adalah ya harus melakukan yang orang lain ingin lakukan dan dia kehilangan kontrol dia atas hidup dia, di mana ya dia benar-benar dikontrol penuh oleh orang lain yang bisa jadi orang di sisi dia, bisa keluarga, bisa pasangan dia ya, alias dia ya menurut terhadap orang sekeliling dia, entah kenapa penyebabnya. Udah disakiti, dipaksa nurut, ceritanya kurang menyenangkan. Kemudian kartu ketiga,
Sudah disakiti, dipaksa nurut, dan ternyata apa yang dijanjikan untuk dia atau hal-hal yang dijanjikan oleh orang sekeliling dia bisa dia dapatkan, akhirnya diambil sama orang lain juga. Ini cerita nggak menyenangkan ya. Disakiti orang dekat, nggak punya kontrol atas hidup, dan yang terakhir kehilangan apa yang jadi hal yang dia harapkan atau inginkan ya. Bukan cerita yang menyenangkan atau kabar yang oke yang dia alami ini. Oke, kita akan lanjutkan. Sekarang kita akan menuju ke Virgo ya. Kita akan menuju ke Virgo. Untuk kamu yang dulu pernah dekat atau mungkin pernah jalan sama Virgo, tapi akhirnya ya karena satu atau lain hal kalian harus berpisah ya. Sekarang fokus bayangkan si Virgo, lalu sekarang tanyakan dalam hati bagaimana kabarnya di sana Virgo yang sudah tidak lagi bersamaku. Oke, kembali fokus, bayangkan dia ya, tanyakan dalam hati bagaimana kabarnya di sana Virgo yang sudah tidak lagi bersamaku. Sekali lagi, tanyakan dalam hati bagaimana kabarnya di sana Virgo yang sudah tidak lagi bersamaku. Kita akan mulai dari 3 buah cerita pertama ya. Oke, kartu pertama yang muncul kita akan lihat. Kartu 1, SWOT ya. Ini untuk kamu dan dia yang dulu saat kamu jalan bareng sama dia, kamu benar-benar merasa menemukan seseorang yang ngerti sekali tentang kamu, pola pikirnya mirip sama. Bahkan kamu merasa dia orang seperti kembaran kamu yang benar-benar tahu cara berpikir kamu, punya banyak sekali kemiripan. Tapi akhirnya kalian harus berpisah ya. Cerita pertama, bertemu seseorang yang benar-benar punya banyak kemiripan. Pola pikir mirip, mindset mirip, goal bahkan mungkin mirip, atau hobi bahkan mungkin mirip ya. Tapi akhirnya harus pisah. Cerita yang kedua, untuk kamu dan dia, di mana saat kamu jalan sama dia ya, saat dulu kamu bareng sama dia, kamu merasa benar-benar berkecukupan, baik secara perasaan, secara materi, kerasa nggak ada yang kurang, mungkin nggak berlebih-lebih, tapi kamu bahagia. Apa yang kamu lakukan dia hargai dengan baik ya, hubungannya menyenangkan, hubungannya indah. Tapi akhirnya kalian harus pisah ya. Cerita kedua, 9 pentakel. Kita akan masuk ke cerita ketiga. Untuk kamu dan dia, di mana saat dulu kamu jalan bareng sama dia, kamu kerasa menemukan seseorang yang bisa jadi panutan, yang bisa bimbing kamu, mimpin kamu, ngasih kamu tuntunan. Tapi akhirnya kalian harus pisah ya. Cerita ketiga. Kita akan masuk ke cerita yang pertama. Untuk kamu dan dia yang dulu bertemu seseorang yang rasanya benar-benar mirip banget sama kamu, bisa ngerti kamu ya. Kabar dia saat ini di sana. Kartu pertama, kartu 2 cup, cerita komitmen. Saat ini dia sedang fokus terhadap komitmennya kepada seseorang, atau bisa aja sekarang dia baru jadian, baru tunangan, tapi bukan cerita pernikahan ya. Ke arah bisa aja tunangan atau jadian baru dalam sebuah ikatan awal ya. Tapi nah ini dia. Tapi ikatan ini ternyata adalah sebuah ikatan di mana ada pihak yang merasa sedih ditinggalkan atau sendirian. Jadi bisa aja dia sedang dalam ikatan sama seseorang, tetapi dia meninggalkan orang yang lain, sehingga ada pihak yang merasa sedih. Ada pihak yang merasa mungkin terluka dengan keputusan dia. Atau bisa aja orang tersebut bisa aja berkaitan sama sosok keluarga dia yang kurang mendukung hubungan si dia sama orang baru ini. Tapi dia lebih memilih orang ini untuk ikatan sama dia daripada yang lainnya ya. Kemudian kartu yang ketiga, karena saat ini dia sudah menemukan seseorang yang bisa membuat dia dicintai, disayangi, mengerti dia, jadi dia rela melepaskan semuanya. Mungkin ini keluarga, mungkin ini hubungan yang sebelumnya dia jalani untuk bersama dengan orang baru tersebut. Ini kondisi dia sekarang ya. Kita akan masuk ke cerita kedua untuk kamu dan dia yang dulu hubungannya benar-benar bisa bikin kamu merasa dihargai, disayangi, dimengerti, aman dan tenang, tapi akhirnya harus berpisah. Kabar dia si Virgo ini saat ini dia lagi saat ini fokus sama hal-hal yang berkaitan dengan spiritualitas, ingin meningkatkan potensi diri lebih ke arah bukan materi lagi, tapi dia lebih fokus sekarang untuk hal-hal spiritualitas dalam hidup. Kemudian kartu kedua, sempat ada momen di mana dia disakiti, di mana dia dimanfaatkan, di mana dia dikorbankan oleh orang sekeliling dia. Mungkin akhirnya ini yang membuat dia memilih suatu jalan yang baru, langkah yang baru. Udah lebih fokus, akhirnya bisa lebih jernih untuk pembelajaran ke arah spiritualitas hidup yang lebih baik ya.
Kartu ketiga, nah ini dia, ini cerita move on dari masa lalu ya. Jadi setelah dia nggak bersama kamu lagi, mungkin aja dia pernah dalam sebuah hubungan di mana hubungan ini menyakiti dia, membuat dia merasa disakiti, mungkin hubungannya toksik banget. Dan akhirnya ini membuat dia membutuhkan waktu atau usaha untuk bisa sembuh dari kondisi ini, untuk bisa move on, untuk bisa healing dari kondisi ini, dan dia akhirnya berjalan di jalan spiritualitas yang lebih baik. Fokus dia sudah nggak lagi ke arah materi, tapi lebih ke arah fokus bagaimana membimbing jiwa dia menjadi lebih baik. Nah ini dia, ini cerita positif. Memang kejadiannya sebelumnya negatif, tapi membawa suatu pembaruan yang baik bagi diri dia ya. Kita masuk ke cerita yang ketiga untuk Virgo yang dulu benar-benar jadi panutan kamu ya. Tapi akhirnya kalian gak bisa bersama. Kabar dia saat ini, kartu pertama cerita Tower, cerita ujian hidup. Saat ini dia benar-benar dalam kondisi yang bisa dikatakan gak menyenangkan ya. Tower ini adalah sebuah kondisi hidup di mana keempat elemental, udara, api, air, dan bumi menguji kamu dalam hidup. Jadi ceritakan cerita seperti itu. Jadi ini ujian yang sangat besar dalam hidup, di mana hal-hal yang dia bangun runtuh begitu saja. Pekerjaan, hubungan, kepercayaan ini lagi hancur-hancurnya. Dia benar-benar lagi di kondisi berada sangat di bawah dalam hidup ya. Kemudian kartu kedua, orang-orang di sekeliling dia mengkhianati kepercayaan dia, mengambil keuntungan dari dia, berhasil pada dia. Ini kondisi nggak menyenangkan. Kemudian kartu ketiga, dia bahkan kehilangan apa yang pernah dia miliki atau apa yang menjadi goal atau tujuan dalam hidup dia ya. Jadi dia benar-benar di kondisi yang sangat kurang baik sekali untuk cerita yang ini ya. Oke, kita akan lanjutkan menuju ke Libra sekarang ya. Jadi untuk kamu yang pernah dekat atau mungkin dulu pernah jalan serius sama Libra, terus akhirnya karena satu atau lain hal kalian gak jadi. Kita akan baca sama-sama bagaimana kabarnya saat ini di sana ya. Oke, sekarang fokus, bayangkan si dia ya, bayangkan si dia. Bayangkan Libra, lalu sekarang tanyakan dalam hati bagaimana saat ini kabarnya di sana untuk dia yang sudah tidak bersamaku lagi. Sekali lagi tanyakan dalam hati bagaimana kabarnya di sana untuk Libra yang sudah tidak lagi bersamaku. Sekali lagi tanyakan dalam hati ya, bagaimana kabarnya di sana untuk Libra yang sudah tidak lagi bersamaku. Oke, kita akan baca sama-sama. Tarotku akan mulai dari 3 buah kartu awal ya, 3 buah cerita awal. Kita akan mulai dari kartu paling kiri untuk kamu dan dia yang ya kamu dekat sama dia, jalan sama dia seperti sebuah ilusi aja ya. Ternyata dia nggak seperti yang dia ucapkan, dia nggak seperti yang dia ceritakan. Satu hubungan di mana kamu bertemu sama seseorang yang ya ternyata hanya nggak jujur sama kamu. Dia punya banyak janji yang nggak pernah ditepatin, bahwa dirinya ternyata bisa aja nggak sesuai yang dia ceritakan. Suatu hubungan yang syarat akan ilusi, suatu hubungan yang syarat hanya akan pencitraan aja untuk bisa dekat sama kamu. Tapi akhirnya setelah kamu tahu, ya akhirnya hubungan ini berakhir. Cerita pertama, jika kamu pernah berada di kondisi hubungan seperti ini dengan Libra, kamu masuk cerita yang pertama ya. Selanjutnya cerita yang kedua. Kartu yang muncul adalah kartu The Sun ya. Ini untuk kamu yang dulu saat bareng sama dia, kamu benar-benar happy, benar-benar bahagia. Dia pun juga seseorang yang saat lagi bareng sama kamu, totalitas sama kamu. Tapi saat lagi nggak bareng kamu, dia tipenya susah dihubungin, susah dikontak ya. Alias dia tipe orang yang nggak bisa hubungan jarak jauh ya. Tapi akhirnya karena satu atau lain hal, kalian akhirnya berpisah. Jika kamu pernah berada di kondisi ini, kamu masuk cerita masuk cerita yang kedua ya. Kita akan menuju ke cerita yang ketiga untuk kamu dan dia. Kartu yang muncul adalah kartu Magician ya. Ini hubungannya benar-benar serius, benar-benar terlihat luar biasa. Kalau yang pertama tadi ceritanya ya, dia penuh ilusi, penuh janji, nggak ada yang bisa ditepatin. Yang ini bisa ditepatin, bahkan mungkin kalian udah memutuskan untuk menikah atau bahkan sudah menikah. Tapi dalam sesaat semua berubah begitu aja, kamu akhirnya berpisah sama dia. Dan ternyata banyak sekali rahasia yang dia tinggalkan, bahwa dia nggak seperti yang dia ucapkan atau bahwa dia nggak seperti yang dia tunjukkan sama kamu. Ini juga cerita ilusi. Magician ini juga kartu yang syarat akan nilai ilusi ya, di mana ada pengaruh kuat dari Merkuri di sini. Jadi untuk kamu yang ternyata setelah berpisah sama dia, banyak sekali hal-hal yang kamu tahu ternyata dia nggak seperti itu.
Kalau yang ini kamu tahu dulu dia nggak seperti itu, baru akhirnya kalian berpisah ya. Kita akan mulai dari cerita yang pertama. Kabarnya di sana saat ini, dia sedang berusaha memperbaiki suatu hubungan yang dulu dia pernah hilang. Baik mungkin sama anak, keluarga, orang dekat, atau mungkin sama pasangannya. Dia sedang dalam kondisi memperbaiki hubungannya ya. Kartu kedua, pernah terjadi sebuah kondisi di mana satu sama lain kehilangan kepercayaan. Dan sekarang dia sedang memperbaiki itu. Cerita 10 pedang ini sebenarnya cerita tentang kehilangan kepercayaan ya. Dan dia sedang memperbaiki kondisi kehilangan kepercayaan ini. Ini cerita Sun yang ada di Gemini ya. Terbongkarnya suatu hal yang menyebabkan ya ada yang merasa dihianati. Tapi akhirnya dia ingin perbaiki sekarang. Kartu ketiga adalah kartu 2 Pentacle. Saat ini dia sedang sibuk-sibuknya, selain dia memperbaiki hubungan, dia sedang juga sibuk-sibuknya mengerjakan hal-hal yang berkaitan sama pekerjaan dia. Yang terkait untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena bisa dikatakan pekerjaan dia, kondisi finansial dia nggak bisa dikatakan baik saat ini. Dia masih harus bekerja keras ya. Ini cerita pertama. Kita masuk ke cerita kedua. Untuk kamu dan dia yang dulu benar-benar bahagia ya. Tapi akhirnya ya kalian harus pisah. Kartu pertama saat ini bisa dikatakan ya hidup dia benar-benar sudah stabil. Keberuntungan menyertai dia, banyak hal yang dia lakukan memberikan hasil yang baik dan positif pertumbuhan, baik itu masalah hubungan atau pekerjaan dia lagi bagus-bagusnya. Kemudian kartu kedua secara hubungan dengan keluarga, kelimpahan dalam keluarga juga baik, bisa dikatakan ini dia lagi beruntung, bisnisnya lagi bagus, relasinya bagus, hubungan sama keluarga bagus. Kemudian kartu yang ketiga, nah kenapa bisa bagus? Karena saat ini dia belajar satu hal yang dulu mungkin saat bareng sama kamu dia belum miliki. Yaitu sebuah kesabaran. Saat ini dia jadi sosok atau pribadi yang benar-benar sabar menghadapi hal-hal apapun dalam hidup. Ini perubahan yang baik juga ya. Oke, kita akan masuk ke cerita yang ketiga. Bentar. Untuk kamu dan dia yang dulu jalan benar-benar oke ya, positif ya. Tapi karena satu atau lain hal, akhirnya kalian pisah dan baru terbongkar. Ternyata banyak hal yang dia tutupi, banyak ketidakjujuran yang dia tutupi ya. Kita lihat kabarnya di sana saat ini. Dia sedang dalam sebuah ikatan, sedang dalam sebuah komitmen, atau bisa aja baru jadian, baru punya komitmen, ini juga bisa. Terkait dengan figur yang usianya sama atau lebih muda daripada dia, kita akan lihat. Kartu yang muncul adalah kartu The Fool ya. Jadi jika kita katakan saat ini dia sedang dalam suatu kondisi terikat atau sedang baru jadian, baru terhubung, baru tunangan terhadap seseorang yang usianya bisa jadi sama atau lebih muda daripada dia. Namun di sisi lain dia juga nggak mau terikat hubungan ini, alias dia masih tetap mau dan ingin punya hubungan-hubungan lain. Jadi dia tipe orang yang sebenarnya nggak bisa cuma terikat sama satu hubungan. Jadi dia bisa punya lebih dari satu hubungan ya. Ada cerita seperti ini. Kita akan lanjut, selanjutnya kita akan menuju ke Scorpio ya. Untuk kamu yang pernah punya orang dekat Scorpio atau pernah jalan sama Scorpio tapi akhirnya udah berpisah ya. Kita akan baca sama-sama. Fokus, bayangkan si dia ya, Scorpio. Lalu sekarang tanyakan dalam hati bagaimana kabarnya di sana. Untuk Scorpio yang sudah tidak bersamaku lagi. Sekali lagi ya, tanyakan dalam hati bagaimana kabarnya di sana untuk Scorpio yang sudah tidak bersamaku lagi. Sekali lagi, tanyakan dalam hati bagaimana kabarnya di sana untuk Scorpio yang sudah tidak lagi bersamaku. Kita akan mulai dari kartu pertama ya. Kartu kedua dan kartu ketiga, kita punya 3 buah cerita. Kita akan mulai dari cerita yang pertama. Kartu yang muncul adalah kartu The Sun ya, dimana ini ya bisa dikatakan hubungannya dulu sama kamu baik-baik saja, bahagia saat lagi bareng. Ingat ya, lagi bareng sama kamu dia benar-benar tahu dan bisa membuat kamu merasa dicintai. Tapi saat lagi nggak bareng ya dia memang tipe yang hilang gitu aja, susah dihubungin ya. Tapi akhirnya ya kalian harus berpisah. Jika kamu pernah ada di kondisi ini, kamu cerita yang pertama ya. Selanjutnya cerita yang kedua. Ini untuk kamu yang
ya ditinggal sama dia ya. Dia pergi gitu aja, ngilang gitu aja dari kamu, nggak bisa lagi dihubungin, tahu-tahu pergi dan hilang. Kalau kamu pernah ada di kondisi seperti ini sama Scorpio, kamu ada di cerita yang kedua. Selanjutnya cerita yang ketiga. Ini untuk kamu yang dulu saat jalan sama dia ya. Intinya kamu harus melakukan apapun yang dia mau. Kalau dia maunya A, kamu pengennya B, nggak bisa. Kamu harus nurut lakuin A. Kamu nggak bisa menjadi yang diri kamu inginkan. Kamu harus selalu menjadi yang dia inginkan. Nah, suatu hubungan yang benar-benar mendominasi. Jika kamu berada di hubungan seperti ini dulu saat bareng sama dia, kamu masuk cerita yang ketiga ya. Kita akan mulai dari cerita yang pertama. Bagaimana kabarnya di sana saat ini? Kartu pertama yang muncul adalah kartu Judgment. Ini cerita karmik ya. Dia sedang menerima apa yang sebelumnya dia tabur. Kalau dulu dia taburnya positif ya dia dapat karmanya positif. Tapi kalau banyak hal negatif yang dia lakukan dalam hidup dia, banyak ketidakjujuran ya dia dapatkan juga seperti itu. Kita akan lihat lebih jauh lagi dulu ya. Kartu kedua adalah kartu 6 cup. Dia sedang ya punya orang-orang dekat yang sayang sama dia, peduli sama dia, support dia. Ini cerita positif untuk hubungan pertemanan. Kartu ketiga juga cerita tentang akhir dari sebuah fase lama dan awal sebuah fase baru. Jadi bisa dikatakan jika ini kita gabungkan di kartu pertama tadi, ini adalah tentang sebuah kondisi di mana mungkin setelah sama kamu, dia jalan sama seseorang tapi akhirnya ya orang tersebut berbuat hal nggak baik sama dia dan akhirnya mereka berpisah. Tapi dia masih punya teman-teman yang support dia, orang-orang keluarga yang support dia. Dan sekarang dia sudah siap memulai suatu hidup baru, suatu hal baru. Bisa aja tetap sendiri atau mungkin udah ketemu orang baru. Tapi yang pasti dia ya bisa melalui fase-fase berat dalam hidupnya. Dan orang yang menyakiti dia juga mendapatkan karmanya. Dan dia mendapatkan jalan yang baik, karma yang baik untuk hidup dia. Ini cerita positif. Sempat kehilangan tapi mendapatkan suatu hal yang lebih baik ya. Selanjutnya cerita kedua untuk Scorpio yang ninggalin kamu gitu aja. Kabar dia saat ini di sana. Kartu pertama, kartu Wheel of Fortune ya. Dia sedang ya berkembang. Baik hubungannya berkembang, kehidupannya berkembang, bisnis usaha juga berkembang. Suatu cerita baik di mana sedang banyak keberuntungan yang dia terima saat ini. Kartu kedua, ya dia mendapatkan keberuntungan, keberhasilan ini bukan dengan cara mudah dalam artian banyak hal yang dia perjuangkan, banyak hal yang dia korbankan. Mungkin salah satunya ninggalin kamu untuk ngejar kondisi ini ya. Kemudian kartu yang ketiga, kartu 5 koin ya, cerita kehilangan. Dia mungkin mendapatkan keberuntungan yang orang lain bilang dia sukses, dia berhasil, dia bisa bahagia. Tapi di luar itu dia juga kehilangan banyak hal. Kehilangan kamu, kehilangan orang dekat dia, kehilangan banyak hal untuk mendapatkan posisinya sekarang. Jadi bukan gak mungkin dia benar-benar ngejar karirnya, keberhasilannya, dan dia meninggalkan orang-orang yang menyayangi dia dan juga menghilangkan kepercayaan dari orang-orang yang menyayangi dia. Ada kondisi seperti ini ya. Sebuah keberhasilan dengan bayaran yang mahal. Kita masuk ke cerita yang ketiga untuk kamu yang dulu saat jalan sama dia benar-benar didominasi sama dia. Bagaimana kabarnya di sana saat ini? Kartu pertama adalah kartu Knight of Cups. Sedang ada seseorang yang berusaha untuk mencuri perhatiannya. Dia lagi di PDKT sama seseorang. Bahasanya seperti itu ya cerita pertama, kartu pertama. Kemudian kartu kedua, ini cerita tentang sebuah hubungan atau pernikahan. Bisa dikatakan saat ini dia sudah dalam sebuah hubungan, sedang dalam sebuah pernikahan, tapi ada seseorang yang lagi berusaha untuk dekat sama dia. Dan dia sudah tidak tergoda lagi ya. Jadi kondisi sekarang dia lagi ada orang yang berusaha deketin dia, PDKT sama dia. Dan dia sudah terikat sebuah hubungan, dan gangguan ini hubungan-hubungan lain yang ya berusaha deketin dia sudah abaikan. Karena dia udah berada di kondisi jenuh dulu, udah bolak-balik di kondisi ini, dan akhirnya dia ya terjebak dalam sesuatu yang gak menyenangkan. Dan sekarang dia gak mau itu terjadi lagi ya. Saat ini dia sedang fokus sama kehidupan dia, sama keluarga dia ya. Cerita ketiga. Oke, kita akan lanjutkan. Kita akan masuk ke Sagittarius. Untuk kamu yang pernah dekat sama Sagittarius atau pernah jalan tapi akhirnya pisah ya. Sekarang bayangkan dia Sagittarius. Lalu sekarang tanyakan dalam hati ya. Bagaimana kabarnya di sana untuk Sagittarius yang sudah tidak bersamaku lagi? Sekali lagi tanyakan dalam hati bagaimana kabarnya di sana.
Sagittarius yang sudah tidak lagi bersamaku. Sekali lagi, tanyakan dalam hati bagaimana kabarnya di sana. Sagittarius yang sudah tidak lagi bersamaku. Kita akan mulai dari 3 kartu pertama ya. Kita punya 3 buah cerita. Kita mulai. Ini untuk kamu sama dia ya, yang dulu saat kamu jalan bareng dia ya, kamu benar-benar gak bisa percaya dia. Entah kenapa ya, tapi sulit sekali untuk mempercayai dia. Ya mungkin dia banyak gak jujur, atau mungkin dia banyak ketahuan punya hal-hal yang dia rahasiakan, atau mungkin ada record history di mana dia memang orang yang susah dipercaya. Jadi saat jalan bareng dia, kamu bener-bener gak bisa percaya dia untuk banyak hal ya. Tapi akhirnya kalian pisah. Cerita pertama. Kemudian cerita yang kedua. Ini untuk kamu sama dia yang dulu saat kalian jalan ya, kamu bener-bener ngerasa disayang, dicintai, gak kekurangan apa-apa, mungkin gak berlebihan apa-apa, tapi selalu ngerasa cukup. Dan kamu selalu merasa dia tahu caranya menghargai kamu. Suatu hubungan yang baik dan indah ya. Positif loh hubungan ini. Tapi akhirnya kalian harus pisah ya. Cerita kedua. Selanjutnya cerita yang ketiga. Ini juga untuk kamu dan dia yang berada di hubungan di mana satu sama lain saling merasa dicintai. Kamu merasa dicintai dia. Dia merasa dicintai kamu. Hubungan kalian benar-benar balance, benar-benar indah. Saling sayang, saling cinta. Dan kamu benar-benar ngerasa ya dia jodoh kamu. Tapi akhirnya ya kalian harus pisah ya. Cerita ketiga. Kita akan mulai dari cerita yang pertama untuk kamu dan dia, di mana dia benar-benar sosok yang sulit untuk dipercaya. Bagaimana kabarnya saat ini? Kartu pertama yang muncul adalah kartu Hermit. Dia sedang terfokus mungkin kepada hal-hal yang sifatnya spiritualitas sekarang, pengembangan diri, hal-hal yang berkaitan sama perjalanan jiwa, satu hal baik. Kemudian kartu kedua, pernah ada kondisi dia disakiti, dimanfaatkan, diperlakukan tidak adil oleh orang-orang terdekat dia, bisa juga pasangan dia. Ini yang mungkin membuat dia untuk ya menyembuhkan diri dia lagi, menemukan kembali tujuan hidup dia ya, karena dia sempat terluka cukup keras, suatu hubungan yang toksik sekali pernah dialami ya. Namun saat ini ya dia sudah mulai bisa membuktikan bahwa dia bisa jadi panutan, dia bisa jadi sosok yang baik, dia kuat, dan bisa jadi dia udah lepas dari hubungan ini. Berarti ya bisa jadi saat ini dia sedang sendirian, atau dia sudah sempat punya hubungan, disakiti, akhirnya dia pisah, dan sekarang dia dalam hubungan yang baik ya. Cerita pertama. Kita masuk ke cerita yang kedua. Untuk kamu dan dia yang dulu hubungannya positif, baik, tapi akhirnya kalian harus berpisah ya. Saat ini dia sedang terfokus sama orang yang dia sayangi, khususnya keluarga. Dia sedang menghabiskan banyak waktunya bersama keluarga dan orang-orang yang dia sayangi. Kartu yang pertama. Kartu kedua, ya dia lebih terfokus ke arah keluarga ya di sini karena kartunya 10 cup. Karena di kondisi hubungan dia dengan pasangan dia ini ada cukup banyak kejenuhan, banyak ketidakpercayaan, ada kondisi jenuh yang dia alami. Jadi ya mungkin dia sudah berkeluarga sekarang, tapi hubungan romantisme dia dengan pasangan dia ini agak sedikit hambar ya. Tapi hubungan dia dalam keluarga ini baik, dengan anak-anak baik, dengan orang tua juga baik ya. Hanya keromantisme dia yang sedikit hambar saat ini. Ada potensi sebuah cerita juga di mana dia rindu akan rasa dicintai saat ini. Hubungan keluarga dia baik, dengan anak-anak baik, romantisme dia hambar, dan dia ingin mendapatkan atau kembali merasakan rasa cinta. Bukan tidak mungkin, ini bisa aja nantinya ya ke depan bisa ada sebuah kondisi dia tergoda hubungan lain. Ini bukan nggak mungkin kondisinya terjadi ya, karena dia sedang haus akan rasa dicintai yang sifatnya romantisme. Kita akan masuk ke cerita yang ketiga. Untuk kamu dan dia yang berada di sebuah hubungan di mana dia ngerasa dia benar-benar jodoh untuk kamu. Saling sayang, saling cinta, tapi akhirnya harus berpisah. Bagaimana kabarnya saat ini? Kartu pertama yang muncul adalah kartu Magician. Ini cerita positif. Dia sedang terfokus untuk menciptakan sesuatu, melakukan sesuatu yang besar. Bisa aja sebuah proyek pekerjaan atau mungkin ya suatu dream impian dia. Dia lagi fokus sama hal ini ya. Kemudian kartu kedua ini adalah sesuatu hal yang dulu dia pernah lakukan tapi dulu belum berhasil. Sekarang dia mau lakukan. Bukan gak mungkin ini juga tentang menghidupkan kembali
Atau jika dia ini yang sudah nggak bersama kamu belakangan ini sering menghubungi kamu atau berusaha menghubungi kamu, maka hal besarnya adalah menghidupkan kembali hubungan kamu sama dia yang dulu pernah nggak berhasil. Ini juga bisa ya. Kemudian cerita yang ketiga, inilah tentang cerita godaan ya. Jadi ya bisa aja dulu dia memutuskan untuk pisah sama kamu, tapi belakangan ini dia kembali ingin memperbaiki hubungan kamu sama dia. Jika memang belakangan ini kamu terhubung kembali atau kontakkan kembali sama dia, pastikan dia tidak terlibat hubungan lain. Jangan sampai dia udah punya hubungan, terus dia ketemu kamu, dia maunya balik sama kamu, dan ya ini jadi nggak baik untuk hubungan dia ya. Jadi pastikan ya dia udah nggak ada hubungan apa-apa. Dan di sini ujian dia adalah bagaimana dia bisa menghadapi godaan-godaan yang saat ini sedang menguji dia ya. Oke, kita akan lanjut sekarang ke Capricorn ya. Kita akan menuju ke Capricorn untuk para sahabat yang ya pernah dekat sama Capricorn, pernah jalan mungkin dan akhirnya nggak jadi. Kita akan lihat bagaimana kabarnya di sana saat ini. Sebelum itu kita akan break beberapa detik ya. Oke, kita akan mulai dengan Capricorn. Sekarang fokus, bayangkan si dia ya. Bayangkan si dia, bayangkan Capricorn. Lalu sekarang tanyakan dalam hati ya. Bagaimana kabarnya di sana untuk Capricorn yang saat ini sudah tidak bersamaku lagi? Sekali lagi tanyakan dalam hati bagaimana kabarnya di sana untuk Capricorn yang sudah tidak bersamaku lagi. Sekali lagi, bagaimana kabarnya di sana untuk Capricorn yang sudah tidak bersamaku lagi? Oke, kita mulai baca. Aku tebar kartunya. Kita mulai dengan 3 buah kartu awal ya, 3 buah cerita. Kita akan mulai dari cerita pertama. Ini untuk kamu dan dia ya, yang dimana saat dulu kamu jalan sama dia, kamu bareng sama dia. Ini benar-benar kamu harus nyelesain semua pekerjaan dia, semua urusan dia. Suatu hubungan yang melelahkan, giliran mengerjakan sesuatu, giliran bertanggung jawab itu yang kena kamu. Tapi giliran dipuji orang, dia bilang dia yang ngerjain. Wah, suatu hubungan yang gak adil banget. Kalau kamu berada di hubungan seperti ini, hubungan yang sangat melelahkan. Dan akhirnya kalian pisah ya. Ini cerita pertama. Selanjutnya cerita yang kedua. Ini untuk kamu dan dia yang berada di sebuah hubungan di mana kamu pernah sangat sayang sama dia. Tapi akhirnya ya kamu kehilangan kepercayaan itu. Bisa aja karena dia menghadirkan orang lain atau bisa aja karena dia berbohong yang sangat besar sama kamu. Sehingga akhirnya ya kamu kehilangan yang namanya kepercayaan dan ini membuat kamu sulit percaya sama orang lainnya lagi ya. Jika kamu pernah berada di kondisi seperti ini dengan Capricorn, kamu masuk cerita yang kedua ya. Selanjutnya cerita yang ketiga. Ini untuk kamu yang saat bareng dia dulu, kamu benar-benar merasa punya seseorang yang mendukung kamu dalam segala hal yang kamu pilih dalam hidup. Mau pilihan apapun, mau semua orang mungkin gak dukung kamu, dia akan jadi orang yang selalu mendukung kamu. Punya seseorang yang selalu hadir untuk kamu, selalu mendukung kamu apapun pilihan hidup kamu. Tapi akhirnya kalian harus berpisah ya. Cerita yang ketiga. Kita akan mulai dari cerita pertama untuk hubungan yang sangat melelahkan ini ya. Bagaimana kabarnya di sana saat ini? Kartu pertama 5 pentakel, dia sedang kehilangan sesuatu saat ini. Bisa pekerjaan, bisa hubungan, bisa orang dekat. Cerita kehilangan ya. Kemudian kartu yang kedua, konflik dan perselisihan. Bisa jadi yang kehilangan ini kaitannya sama pasangan, orang dekat, cerita konflik akhirnya kehilangan. Ada momen seperti itu. Kemudian kartu yang ketiga, ini cerita kesepian. Ini akan mempertegas bahwa saat ini dia sedang kehilangan orang yang dia sayangi, alias ya ada keributan yang terjadi antara si dia dengan pasangannya menyebabkan dia ya harus berpisah dan sekarang seorang diri. Ada cerita seperti itu ya. Kita akan masuk ke cerita yang kedua untuk kamu yang pernah sangat sayang, sangat percaya, tapi kamu akhirnya dikhianati sama dia ya. Bagaimana kabarnya saat ini? Dia yang pernah mengkhianati kamu. Yang pertama kartunya adalah kartu Queen of Cup ya. Dia udah belajar banyak dari cerita masa lalu. Saat ini dia jauh menjadi pribadi yang lebih bijaksana.
hal-hal yang terjadi di masa lalu menjadikan dia sekarang belajar untuk tidak sembarangan lagi. Dia mengambil pelajaran yang positif dari cerita masa lalu ya. Kemudian kartu kedua, ya dia udah nerima karma dari apa yang dia lakukan. Hal-hal yang negatif sudah dia terima, karmanya yang positif juga dia terima. Karma sudah bekerja sangat kuat sama dia saat ini. Kemudian kartu yang ketiga, ini cerita ternyata ya dulu mungkin dia pernah hianatin kamu untuk seseorang mungkin. Tapi akhirnya seseorang itu hanyalah sebuah hubungan ilusi buat dia. Berarti dia juga ditinggal gitu aja. Dan dia tahu ini sebuah karma dan dia terima ini. Oleh karena itu sekarang dia belajar untuk lebih bijaksana dalam hidup ya. Ini cerita kedua. Kita masuk ke cerita yang ketiga untuk kamu dan dia yang ya kamu punya seorang yang luar biasa yang dukung kamu ya. Bagaimana kabarnya di sana saat ini? Kartu pertama yang muncul adalah kartu 3 pentakel. Dia sedang dalam fase membuktikan sesuatu. Jika dia membuktikan sesuatu berarti ada masa di mana orang-orang sekeliling dia itu nggak percaya sama dia. Jadi dia sedang berusaha membuktikan sesuatu sekarang. Hal ini bisa saja terkait dengan rumah tangga yang dia bangun ya. Banyak pihak yang kurang mendukung hubungan rumah tangga yang dia bangun ya. Kemudian kartu ketiga ya dia sedang berusaha membuktikan bahwa ya ini pilihan dia adalah pilihan yang baik. Saat semua orang bilang nggak baik, dia ingin tetap buktiin kepada semua orang bahwa ini ada pilihan yang baik. Nah, saat ini dia sedang dalam kondisi berusaha membuktikan ini sama semua orang yang awalnya mungkin nggak mendukung dia sama hubungan ini ya. Ini cerita yang ketiga. Oke, kita akan lanjut. Sekarang kita akan menuju ke Aquarius ya. Ini untuk kamu dan dia yang dulunya dianya adalah Aquarius. Kalian pernah jalan, pernah deket mungkin. Tapi akhirnya karena satu atau lain hal kalian harus berpisah. Bagaimana kabar si Aquarius saat ini? Fokus ya, bayangkan si Aquarius. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Bagaimana kabarnya saat ini? Untuk Aquarius yang sudah tidak bersamaku lagi. Kembali tanyakan dalam hati bagaimana kabarnya saat ini? Untuk Aquarius yang sudah tidak bersamaku lagi. Sekali lagi tanyakan dalam hati bagaimana kabarnya saat ini? Untuk Aquarius yang sudah tidak bersamaku lagi. Oke, kita akan baca sama-sama. Tarotku akan mulai dari 3 buah kartu ya, 3 buah cerita pertama. Kita akan mulai dari kartu pertama. Ini untuk kamu sama dia ya, yang dulu kamu pisahnya karena dia disebabkan karena kehadiran pihak ketiga yang usianya mungkin sama atau lebih muda daripada dia. Setelah dia jalan sama kamu, ternyata dia menghadirkan orang lain dan membuat hubungan kalian ya harus selesai dan berpisah. Jika kamu ada di kondisi ini, kamu masuk cerita yang pertama ya. Kemudian cerita yang kedua. Ini untuk kamu sama dia yang hubungan kalian bisa dikatakan sudah menghadapi susah senang bareng-bareng ya. Naik turunnya hidup udah kalian lalui bersama. Bahkan mungkin kalau udah married, udah menikah, udah berkeluarga. Tapi karena satu atau lain hal ya kalian harus berpisah. Jika kamu sama dia ada di kondisi ini, kamu masuk cerita yang kedua ya. Selanjutnya cerita yang ketiga. Ini untuk kamu sama dia di mana dia benar-benar menyakiti perasaan kamu yang meninggalkan rasa luka yang sangat besar saat meninggalkan kamu dan mungkin sampai sekarang kamu masih punya rasa luka ini. Jika kamu punya Aquarius yang pernah melukai kamu segitu besarnya, mungkin dengan menghadirkan orang lain melukai perasaan kamu, gak jujur sama kamu, bohongin kamu, menyakiti orang-orang yang kamu sayang, ya ini kamu masuk cerita yang ketiga ya. Kita akan mulai dari cerita yang pertama untuk kamu dan dia di mana dia hadirkan orang lain yang membuat kalian akhirnya harus berpisah ya. Bagaimana kabarnya di sana saat ini? Dia sedang menikmati kondisinya saat ini, sedang malas ngapa-ngapain, bisa dikatakan ya apa yang dia mau dia udah berhasil dapatkan dalam hidup. Namun dengan cara-cara yang bisa dikatakan penuh kelicikan karena kartu King of Pentacle ini cerita raja yang paling cerdik. Kemudian kartu kedua. Ada kartu The Moon tentang penantian panjang. Ada seseorang yang dia tunggu. Ada sebuah hal yang dia tunggu yang ya mungkin aja salah satunya ya bisa aja kamu, bisa orang lain. Tapi yang pasti hal-hal materi ya dia udah bisa dapatkan dengan baik. Mungkin tentang hati yang dia belum bisa. Kemudian kartu ketiga. Kartu yang muncul adalah kartu 6 Pentacle ya.
untuk mendapatkan kenyamanan hidup yang dia dapatkan sekarang, ada seseorang yang dia lepaskan, dia tinggalkan, dan dia pilih orang yang lain yang mungkin bisa memberikan dia ini kenyamanan hidup. Tapi akhirnya di sisi yang lain ya dia kesepian. Ya dia milih, dan akhirnya dia pilih materi daripada perasaan dia ya. Inilah kondisi dia sekarang. Kita akan masuk ke cerita kedua untuk dia yang ya udah pernah jalan serius sama kamu, bahkan mungkin udah nikah. Susah senang hidup kalian alami bersama, tapi karena satu atau lain hal akhirnya kalian harus berpisah. Bagaimana kabarnya di sana saat ini? Kartu pertama adalah kartu 10 pentakel. Saat ini dia sedang fokus sama keluarga, sama orang yang dia sayang, sedang fokus berkumpul bersama lingkungan-lingkungan yang dia cintai ya. Kemudian kartu kedua, biarpun dia kumpul bareng keluarga, dia kumpul bareng orang yang dia sayang, atau bahkan mungkin dia udah nikah, udah punya pasangan lagi, tapi secara hati dia benar-benar masih kesepian ya. Momen sama kamu ini masih membekas dalam diri dia ya. Dan dia merasa ya orang-orang yang hadir di sekeliling dia, pencapaian hidup, keluarga, hubungan baru yang dia bangun itu ya bukan sesuatu yang punya arti buat dia. Secara fisik dia tampilkan dia baik-baik saja, tapi dalam hati yang terdalam dia terluka, dia kesepian, dia sendirian. Ini kondisi dia ya. Oke, kita akan masuk ke cerita ketiga untuk dia yang pernah benar-benar menyakiti perasaan kamu ya. Untuk Aquarius yang pernah benar-benar menyakiti perasaan kamu, bagaimana kabarnya saat ini di sana ya. Kartu pertama cerita dari 7 cup. Ini cerita tentang ilusi yang terbongkar ya. Mungkin aja di waktu yang lalu dia terlibat dalam sebuah hubungan, dalam sebuah kondisi, dan ternyata itu hanyalah suatu yang sifatnya ilusi, dan akhirnya ini terbongkar. Ada orang mungkin yang punya banyak janji sama dia, ternyata ya itu nggak terbukti. Bisa aja dulu dia juga sama seperti itu. Dulu saat jalan sama kamu ternyata ada yang deketin dia dengan berbagai janji, dia pilih orang tersebut dan ternyata dia dibohongi. Cerita seperti itu juga mungkin terjadi ya. Kemudian kartu yang kedua, saat ini bener-bener ya dia sedang lagi konflik sama banyak orang, sama banyak hal, sama banyak situasi. Bukan cerita yang menyenangkan. Yang pertama cerita ilusi terbongkar alias ya dia pasti merasa juga sudah down. Cerita kedua, untuk hal ini banyak yang dia sakiti dan sekarang ya orang-orang itu juga dendam sama dia, marah sama dia, jengkel sama dia. Kemudian satu tongkat, cerita memulai lagi. Saat ini dia sedang mencoba memulai kembali suatu langkah baru dalam hidup dia. Mungkin gak ringan, dan memang ini hal yang bisa dikatakan gak mudah atau berat, tapi dia masih punya spirit atau semangat untuk itu. Sedang mau memulai suatu awal baru dalam hidup ya. Ini cerita yang ketiga ya. Oke, kita akan lanjutkan menuju ke Pisces ya. Untuk kamu yang pernah dekat dengan Pisces atau mungkin pernah jalan sama Pisces, tapi karena satu atau lain hal akhirnya kalian gak jadi bersama. Bagaimana kabarnya saat ini di sana ya. Sekarang fokus bayangkan si dia ya, bayangkan Pisces. Lalu sekarang tanyakan dalam hati bagaimana kabarnya di sana untuk Pisces yang sudah tidak lagi bersamaku. Sekali lagi tanyakan dalam hati bagaimana kabarnya di sana untuk Pisces yang sudah tidak lagi bersamaku. Sekali lagi tanyakan dalam hati bagaimana kabarnya di sana untuk Pisces yang sudah tidak lagi bersamaku. Kita ratku tebar kartunya. Kita akan mulai dari 3 buah kartu awal, 3 buah cerita. Kartu pertama, untuk kamu sama dia yang dulu saat kamu jalan sama dia ya, ini benar-benar hubungannya gak ringan. Ya mungkin lingkungan menentang atau mungkin dia gak bisa dipercaya. Suatu hubungan yang toksik banget, bikin rasa sakit luar biasa. Atau mungkin di awal hubungan rasanya benar-benar indah, kamu sayang sama dia tapi akhirnya hancur begitu saja. Tower, cerita sesuatu yang kamu udah bangun setengah mati akhirnya hancur begitu saja. Atau mungkin dia orang yang benar-benar kamu perjuangkan, tapi akhirnya ya dia ninggalin kamu. Jika ada di kondisi ini, kamu masuk cerita yang pertama ya. Kemudian cerita yang kedua, ini untuk kamu sama dia yang saat dulu kalian jalan bareng ya, itu benar-benar banyakkan LDR-nya. Dia gak bisa selalu punya banyak waktu sama kamu, selalu sibuk dia ya. Entah luar kota, entah sibuk pekerjaan, entah sibuk temennya, tapi kalian jarang bisa bersama. Dan akhirnya kalian pisah. Jika kamu berada di kondisi ini, kamu masuk cerita yang kedua ya. Selanjutnya cerita yang ketiga. Ini untuk kamu dan dia yang kamu bener-bener ya
Bertemu dia itu kayak bertemu jodoh dalam hidup ya. Orang yang spesial luar biasa. Seperti sesuatu yang benar-benar kamu nanti-nantikan dalam hidup. Tapi karena satu atau lain hal ya, akhirnya kalian berpisah. Saat bertemu seseorang yang membuat hidup kamu spesial dan akhirnya kamu kehilangan dia. Cerita yang ketiga ya. Kita akan mulai dari cerita yang pertama. Untuk kamu yang saat jalan bareng dia dulu bener-bener ya hubungannya berat ya. Dan bisa aja udah perjuangin dia akhirnya kamu ditinggal. Kabarnya di sana saat ini. Kartu pertama kartu King of Cup. Dia lagi kesepian. Lagi ngerasa gak punya siapa-siapa. Gak ada yang bisa ngerti dia. Mungkin saat bareng kamu luar biasa kamu bisa ngerti dia. Dan sekarang gak ada yang mau ngertiin dia seperti itu. Ini perasaan kesepian ya. Kesepian seorang diri, gak dipahami, gak dimengerti. Kartu kedua, dia lagi sibuk berrahasia. Nah ini. Kesepian, sendirian, merasa gak dimengerti. Merasa gak dimengerti. Di sisi yang lain, dia sedang berusaha menutupi sesuatu, menyimpan sesuatu, atau gak jujur kepada orang-orang sekeliling dia. Ini kondisi dia saat ini. Kartu yang ketiga, ini dia cerita ingin memperbaiki lagi hal-hal yang dia rasa dulu salah dalam hidup dia ya. Ya mungkin saat dia kesepian dan ya dia berusaha menutup, ini bisa aja tentang perasaan-perasaan dia yang dia gak pingin orang lain tahu. Atau mungkin tentang masa lalu dia yang dia gak pingin orang lain tahu. Dan saat ini dia juga ingin memperbaiki hal-hal yang dulu dia pernah lakukan yang kurang baik, juga mungkin termasuk sama kamu. Ada suatu keinginan bagi dia untuk memperbaiki cerita masa lalunya sehingga dia bisa terbuka. Dia gak perlu berbohong, gak perlu jadi orang lain ya. Karena ada potensi di sini dia berusaha jadi sosok lain dan dia mengubur masa lalunya, tapi akhirnya ya dia merasa kesepian dan dia ingin perbaiki kondisi ini ya. Cerita pertama, kita akan menuju ke cerita yang kedua ya. Untuk kamu dan dia yang dulu saat bersama ya seringkali nggak bisa bareng ya, LDR atau kesibukan dia banyak. Kabar dia di sana saat ini, kartu pertama cerita 7 SWOT. Sedang banyak atau sedang ada orang yang dia percayai, yang dia ya yakini itu gak jujur sama dia, mengkhianati dia dan berbuat sesuatu di belakang dia. Cerita kedua 7 Pentacle. Sekali lagi, apa yang dia inginkan, apa yang jadi goal hidupnya, apa yang dia cintai, apa yang dia mau itu diambil sama orang lain. Ini bisa cerita dia lagi dikhianati orang, ini juga bisa ya. Kemudian kartu ketiga, ya ini memang cerita ke arah cerita pengkhianatan. Orang mengkhianati dia, kepercayaan dia, karena sebelumnya dia juga pernah dalam kondisi atau cukup sering juga mengkhianati keyakinan dari orang-orang yang percaya sama dia. Ini cerita karmik, satu sama lain saling mengkhianati. Ini kondisi dia sekarang ya. Kita akan masuk ke cerita ketiga untuk seseorang yang dulu benar-benar jadi hope kamu, harapan kamu. Kamu rasa ketemu jodoh, orang yang spesial. Tapi akhirnya kalian gak jadi ya. Kabarnya saat ini, kartu pertama kartu 7 tongkat ya. Dia lagi jenuh dan dia kehilangan tujuan, kehilangan goal dalam hidup. Dia ngerasa kalau dulu saat bareng kamu mungkin dia juga ngerasa ketemu jodohnya. Tapi saat kalian gak bersama dia kehilangan feel itu. Akhirnya dia merasa apa yang dia kejar, apa yang dia miliki bukan sesuatu yang punya arti lagi. Kartu kedua, dia sedang berusaha untuk menyusun atau membangun tekadnya. Dia sempat kehilangan arah dan tujuan dalam hidup ya. Jadi dia sedang berusaha untuk membangun kembali diri dia, mental dia untuk melangkah dalam hidup saat ini ya. Karena dia pernah merasa apa yang dia bangun ternyata hanyalah sebuah ilusi. Bisa aja saat bareng kamu dia harus pisah atau dipisahkan, ini membuat dia kehilangan hope, kehilangan harapan. Atau bisa aja after sama kamu dia jalan sama orang, dia dikhianati dan ya dia kehilangan itu. Dan yang pasti sekarang dia lagi dalam kondisi membangun mental dia yang pernah terluka ya. Ini cerita dia saat ini ya. Oke, sampai di sini pembacaan kita di video ini tentang kabarnya saat ini untuk dia yang sudah tidak bersama kamu lagi ya. Semoga pembacaan ini bisa membawa hal yang positif untuk para sahabat di sini. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Yang udah subscribe bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih.